Mitra Muslim, tim yang bagus memiliki aturan, tim yang hebat memiliki standar. Aturan memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan tidak, standar menentukan apa yang tidak akan kita terima. Aturan hanya menetapkan batas minimum, sedangkan standar mencerminkan karakter, akuntabilitas, dan kualitas sebuah tim. Tim yang hebat tidak hanya mematuhi peraturan, tapi membangun budaya nilai yang dihidupi setiap anggota sehingga keunggulan menjadi identitas bersama. Dalam Islam, standar yang tinggi ini dikenal sebagai itqan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, gimana kabar Anda di Senin siang hari ini dalam Oase tanda waktu 1 sampai 2 siang nanti? Saya Elsa Khairunisa siap menemani Anda Mitra Muslim, memandu Anda gitu ya dalam program Oase ini. Kita membahas tentang yang spesial nih Mitra Muslim. Oase siang hari ini bersama dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Jatim Mitra Muslim. Oke, Anda semoga selalu Elsa doakan sehat, Anda bahagia bersama keluarga, hati Anda tenang, pikiran Anda jernih sehingga mudah dan lancar dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Makan siang Anda juga semoga nikmat, lezat, menambah rasa syukur. Bagi Anda yang menunaikan ibadah puasa sunnah, semoga dimudahkan, dilancarkan sampai nanti akhir hari. Makanan yang tersaji, yang terhidang untuk Anda berbuka puasa nanti juga semoga nikmat, lezat, menjadi vitamin untuk Anda dan menambah rasa syukur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mitra Muslim, di siang hari ini spesial bersama dengan JSIT. Kita ngebahas apa sih? Kita ngebahas tentang tantangan zaman yang semakin kompleks. Ini menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan akhlak serta jiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Melalui sinergi antara guru, pengelola sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan, visi besar ini dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberi dampak luas bagi generasi mendatang Mitra Muslim. Memperkuat visi pendidikan Islam Jatim, kolaborasi untuk melahirkan pemimpin masa depan menjadi tema penting menjelang Muswil ke-6 JSIT Jawa Timur. Sebelum kita membahas tentang Muswil, hal-hal apa yang akan dilakukan di sana nanti ya, dan seperti apa sih Muswil yang dilakukan, momentum strategis untuk memperkuat jaringan ini, kita kenalan dulu. Seperti apa, siapa, bagaimana JSIT berproses, berjalan ya. Sudah ada di studio nih Mitra Muslim 2 narasumber yang hadir. Ada Ustadz Muhammad Edris Effendi, STM PSDM, beliau Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dan ada Ustazah Laili Prihatining Tias, ST, beliau Ketua Panitia Muswil. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, biru-biru. Oh iya. Elsa juga biru. Meskipun birunya tidak senada, tapi yang pasti biru ya Ustazah, Ustaz. Siap. Baik, Ustadz Edris Effendi, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Mbak Elsa. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, baru mendarat dari Jakarta tadi. Oh, baru landing. Iya. Dari Jakarta. Baru banget Ustadz, siang tadi kah? Iya, jam 9 tadi. Oh, pagi tadi. Oh, Masya Allah. Masih ini ya Ustadz, ada tugas ke sana? Iya, ada tugas-tugas negara ini. Tugas negara, Masya Allah, sibuk sekali nih Ustadz. Sampai lama sekali tidak hadir ke studio. Saya ingat dulu ketika mendapat nama Ustadz Edris ya sebagai narasumber. Oh, Masya Allah, beliau lama sekali tidak hadir ke studio Suara Muslim gitu. Sebelum pandemi kalau nggak salah ya Ustadz. Iya, sekarang hadir kembali nih. Iya, hadir kembali. Masya Allah, makanya tadi kaget. Ustadz, gimana Ustadz? Aman? Aman Mbak. Baik, lalu Ustazah Laili Prihatining Tias, ST, Ketua Panitia Muswil. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam Mbak Elsa, terima kasih. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Happy Ustazah, bahagia? Alhamdulillah. Harus bahagia. Harus bahagia. Oke, karena kita akan menyampaikan tentang kolaborasi gitu ya, memperkuat gitu pendidikan Islam Jawa Timur untuk melahirkan pemimpin masa depan. Tapi sebelumnya kita ingin kenalan dulu dengan JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Silakan Ustadz Eldiris, ini apa sih Ustadz JSIT? Siapa Ustadz yang ada di dalamnya? Baik, terima kasih Mbak Elsa. Jadi Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau disingkat JSIT Indonesia itu kita sudah ada cukup lama ya. Bahkan sekolah-sekolah Islam Terpadu itu sudah mulai tumbuh berkembang di Indonesia sejak tahun 90-an. Dan tepatnya di tahun 2003 kurang lebih ada 313 sekolah se-Indonesia itu yang mendeklarasikan membentuk organisasi bersama, payung bersama untuk sekolah-sekolah Islam Terpadu itu yang namanya JSIT. Saat itu dideklarasikan di Yogyakarta, artinya 22 tahun yang lalu sudah berdiri organisasi resminya, sedangkan sekolah-sekolahnya sudah ada sebelumnya. Dan alhamdulillah seiring dengan mutu kita yang terus lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita juga terus meningkat, jumlah sekolah kita baik di Indonesia ataupun di Jawa Timur terus bertambah. Kurang lebih kalau 22 tahun yang lalu ada 313 sekolah. Kalau sekarang sekitar 3.000 sekolah ya, dari Aceh hingga Papua. 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Ya, betul ya Ustaz. Dalam waktu 22 tahun. 22 tahun, Masya Allah. Dari 300-an menjadi 3.000-an. Tujuan utamanya Ustaz, organisasi ini berdiri. Jadi organisasi ini berdiri untuk memperkuat dan memperkokoh keberadaan sekolah-sekolah kita, sehingga meningkat pula mutu layanan pendidikannya. Kita punya yang namanya standarisasi kurikulumnya, standarisasi SDM gurunya, standarisasi harus ada. Untuk apa sih? Untuk memperkuat keberadaan sekolah-sekolah kita dalam hal mutu layanannya terutama, sehingga masyarakat yang sudah menetapkan pilihan pendidikan putra-putrinya di sekolah-sekolah kita itu semakin terpuaskan begitu. Bukan hanya target kita ke pendidikan akademik, karena kita juga mengacu kepada kurikulum nasional, tapi juga ada muatan-muatan lebihnya yang itu kita perkuat baik dari sisi aspek pembinaan karakternya, pembinaan Al-Qur'annya, hingga keterampilan-keterampilan hidup yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk saat ini maupun di masa depan begitu. Masya Allah, skill. Iya, skillnya. Baik, kalau ditanya, tadi sudah cerita tentang sejarah berdirinya ya. Mungkin bisa disampaikan nih Ustaz, program-program atau kegiatannya apa aja sih yang biasanya diselenggarakan oleh JSIT Indonesia ini untuk tentunya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Islam Terpadu yang kuantitasnya semakin gitu ya, anggota-anggotanya semakin banyak dari tahun ke tahun. Silakan Ustaz. Jadi fokus utama kami dengan adanya JSIT itu kan memberikan dampak terhadap penguatan pengelolaan sekolah-sekolah di bawah kita. Penguatan pengelolaan. Iya, sehingga yang kita tidak tekankan atau kita prioritaskan adalah bagaimana menguatkan manajerial sekolahnya. Maka di sini kita melibatkan para pengelola sekolah atau yayasan maupun pimpinan sekolah. Kemudian kita juga menguatkan dari sisi kemampuan guru-gurunya. Karena kita yakin bahwa ujung tombak pendidikan di sekolah itu terletak pada para pendidiknya. Maka program untuk upgrading para guru itu menjadi prioritas utama kami pula. Kita juga upgrading. Iya, kita juga memprioritaskan untuk layanan kegiatan siswanya. Karena kalau siswa-siswi di sekolah itu banyak kegiatan di internal sekolah itu wajar ya, sudah menjadi kebiasaan. Betul. Jadi bagaimana kalau mereka bertemu dengan anak-anak lain baik di tingkat regional maupun tingkat nasional, itu luar biasa. Masya Allah. Ada kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan. Baik, termasuk yang event akbar di JSIT itu yang namanya Kemah Ukhuwah Nasional. Masya Allah. Yang tempatnya biasanya di Cibubur. Itu ada 15.000 siswa dari Aceh hingga Papua berkumpul di situ. Ya.
mereka menjalin kebersamaan dalam rangkaian kegiatan pramuka. Mereka saling mengenal, bahkan kita juga mengundang beberapa kontingen dari negara sahabat ya, semacam dari Singapura, dari Malaysia maupun dari Thailand. Oh, tapi yang 3.000 sekolah tadi itu hanya untuk Indonesia ya Ustadz ya? Hanya Indonesia. Oh, berarti ada JSIT yang LN abroad, luar negeri? Ada semacam itu, tapi namanya bukan JSIT ya. Oke. Nah, jadi kami punya relasi, punya mitra ya. Siap. Jaringan sekolah Islam yang ada di Malaysia, Singapura maupun Thailand. Ya, dengan adanya event-event kebersamaan itu, anak-anak maka sosialisasi mereka lebih luas, bukan hanya di internal sekolahnya, tapi mereka bisa kerjasama dengan anak-anak dari berbagai daerah. Mengapa itu kita lakukan? Karena kita sedang membekali anak-anak itu untuk siap berinteraksi, bekerja sama dengan berbagai kalangan dari berbagai macam etnis begitu. Karena sedang kita siapkan mereka calon pemimpin di masa depan begitu. Siap. Masya Allah, ada program upgrading untuk para guru atau mungkin sekolah anggota, lalu ada layanan kegiatan siswa, ada kemah ukhuwah nasional. Kalau ditanya nih Ustadz, apa sih syaratnya bisa masuk dalam jaringan atau memang secara otomatis gitu? Karena semakin kesini kan semakin banyak sekolah Islam terpadu ya Ustadz, bukan hanya di kota-kota yang mungkin kayak Surabaya, Malang, tapi di daerah-daerah sekarang udah merata gitu. Benar. Jadi kalau kita kembali ke visi misinya JSIT Indonesia itu sebagai penggerak dan pemberdaya sekolah Islam menuju kejayaan Indonesia. Jadi di sini kita sangat yang namanya inklusif ya, terbuka. Siapapun atau dari background manapun sekolahnya, yang penting dia itu sekolah Islam, itu siap untuk mengikuti ADART-nya organisasi. Kita sangat terbuka, sangat welcome untuk menerima mereka bergabung di JSIT ini. Mendaftarkan diri. Yang penting sementara ini panduan ADART kami itu untuk keanggotaannya adalah sekolah formal ya. Sekolah formal. Dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA. Baik yang di bawahnya Dinas Pendidikan secara legalitas sekolahnya maupun di bawah Kemenak. Jadi banyak juga anggota-anggota JSIT itu yang dari madrasah. Ya, baik madrasah ibtidaiyah, dari RA ataupun dari MTS atau MA juga banyak. Artinya ada yang SMP atau yang MTS itu bergabung. Yang penting sekolah itu tercatat sebagai lembaga formal yang sudah dapat izin dari pemerintah begitu. Masya Allah. Jadi memang sudah mengantongi izin gitu. Benar. Ya. Bukan hanya ini aku bikin sekolah loh, udah beroperasi mungkin ya masih berapa lama gitu lalu mendaftar atau menyampaikan tidak asal, tapi ada syaratnya tadi itu ya, sudah mendapatkan atau mengantongi izin resmi dari pendidikan Menteri Pendidikan pemerintah ataupun Kemenak. Oke, baik Ustadz. Mungkin Ustazah Laili ingin menambahkan, monggo Ustazah, mungkin menyampaikan kalau program yang selama ini diikuti di JSIT Indonesia Jatim seperti apa. Karena Ustazah ini juga kalau tadi Ustazah nge-spill nih Mitra Muslim. Kalau Ustadz Edris ini Jatim, saya untuk wilayah Sidoarjonya gitu. Silakan Ustazah. Ya, betul Kak Elsa. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Idris memang itu yang kami rasakan ya Kak Elsa ya. Siap. Jadi ada penstandaran terkait bagaimana pengelolaan yayasan, kemudian ada penstandaran layanan kepada siswa, kemudian terkait upgrading para gurunya. Itu yang kami rasakan memang di daerah, karena memang kami terpusat ya KL saya dari pusat kemudian turun ke wilayah sampai ke daerah. Nah, ketika saya menggawangi di daerah ya memang tidak mudah gitu ya, mendorong sekolah-sekolah untuk bersama dalam menstandarkan tadi itu ya, butuh sebuah perjuangan memang. Tapi itulah nilai-nilai yang kita yang kita perjuangkan gitu ya, akan munculnya sebuah kebersamaan, kemudian kesamaan dalam mewujudkan sebuah sekolah-sekolah yang bermutu. Itu kan saya mungkin tambahan sedikitnya. Baik, Masya Allah. Baik, kembali ke Ustadz Edris.
peran JSIT Indonesia, Ustadz, dalam mendukung profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah Islam terpadu. Karena ini sudah ada WA nih, Ustadz, dari Ibu Nur yang bertanya. Kakak Elsa, izin bertanya ya. Sebenarnya saya itu beliau menyampaikan kepo gitu, Ustaz. Jadi penasaran, ijazah sekolah SIT ini betul ya SIT gitu? Ya betul Ibu, SIT ya, Sekolah Islam Terpadu. Apakah sama value-nya dengan sekolah Islam negeri? Bagaimana ini bisa disampaikan? Monggo silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya. Yang melatar belakangi kita mendirikan Sekolah Islam Terpadu itu sebenarnya untuk menjawab kebutuhan dan juga tantangan zaman ya. Betul. Dimana kita ini berharap punya generasi masa depan itu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka juga kuat secara spiritualnya. Mengapa? Karena negeri ini sedang membutuhkan generasi seperti itu ya. Keterpaduan antara kecerdasan intelektual sama spiritual itulah yang akan menjadikan negeri kita semakin makmur dan sejahtera ke depannya. Dan itulah yang kita turunkan menjadi proses kurikulum maupun pendidikannya di Sekolah Islam Terpadu. Maka banyak masyarakat itu yang akhirnya berbondong-bondong menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Islam Terpadu itu karena melihat emang hasil pendidikannya bagus. Masya Allah. Ya, dan ini sangat dipengaruhi pula oleh kualitas guru-gurunya, oleh pendidiknya. Profesionalisme. Ya, maka ada standarisasi pembinaan SDM baik guru maupun pendik. Di antaranya untuk menguatkan profesionalisme mereka adalah ada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru-guru Sekolah Islam Terpadu. Ya, kompetensi ini sesuai dengan standarisasi dari pemerintah maupun ada kekhasan kita. Kemudian ada pembinaan yang lebih intensif. Ya, yang itu harus diikuti oleh semua guru-guru kita. Dan kalau kita melihat mungkin di luar sana itu ketika jadi guru itu sudah merasa baik, sudah merasa benar semuanya begitu ya. Tapi kalau di Sekolah Islam Terpadu itu guru yang baik itu bukan hanya guru-guru yang siap membina murid-murid, tapi guru yang siap dibina juga. Oh, Masya Allah. Ya, yaitu juga dipantau bagaimana ibadah hariannya, bagaimana kondisi keluarganya, ya. Itu hal-hal yang detail mungkin ya, Ustaz. Ya, sangat detail. Karena kita berharap guru-guru kita di Sekolah Islam Terpadu itu yang diutamakan adalah keteladanannya. Masya Allah. Dan itu menjadi pondasi utama, modal utama untuk kita menanamkan pendidikan karakter ke anak-anak. Ya. Kalau bab pengetahuan, bab wawasan itu banyak guru yang bisa mengajarkan. Tapi kalau masalah pendidikan karakter itu harus dimulai dari keteladanan guru-gurunya. Dan itu adalah melalui proses pembinaan untuk guru itu sendiri. Yang itu harus kita perkuat juga. Itulah menjadi ciri khas keunggulannya Sekolah Islam Terpadu begitu. Masya Allah, bukan hanya siap mengevaluasi atau mengajar ya, tapi juga siap dievaluasi, siap dididik, siap dipantau, siap bahkan bukan hanya diri sendiri tapi juga keluarganya. Bagaimana kondisinya, bukan untuk mengintai atau maksud tertentu lainnya, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi, perlu dibantu, itu akan dilakukan gitu ya Ustaz. Benar. Jadi pembinaan kami untuk guru-guru itu sampai masuk ke ranah keluarganya juga. Masya Allah. Ya, karena kita ingin guru-guru itu menjadi profil yang bagus untuk diteladani oleh murid-muridnya maupun oleh orang tua siswa begitu. Baik. Itu yang kita upayakan. Kalau bisa mengajar dengan senyum yang merekah di kelas, itu harus bahagia di rumah juga ya Ustaz. Benar. Ya, Masya Allah. Baik, nanti setelah jeda ya kita jeda dulu ya Ustazah. Elsa akan bertanya bagaimana nih dibandingkan sekolah Islam negeri. Tadi Ustaz sudah menyampaikan. Anda juga boleh mengirimkan WA di 0855300938, baik itu chat ataupun voice note, catatan suara Mitra Muslim, atau telepon di 0315624555. Tetap dalam Oase Suara Muslim, the best religious radio network.
Ya, Mitra Muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Oase tanda waktu 1-2 nanti ya, spesial kali ini bersama Jaringan Sekolah Islam Terpadu Jatim ya, JSIT Jatim nih Mitra Muslim, temanya menuju Muswil ke-6, memperkuat visi pendidikan Islam Jatim, kolaborasi untuk melahirkan pemimpin masa depan. Ada Ustadz Muhammad Idris Effendi STM PSDM, Ketua JSIT Indonesia wilayah Jawa Timur. Ada Ustazah Laili Prihatiningsih ST, Ketua Panitia Muswil. Oke, Ustadz Idris dan Ustazah, ada WA ini Ustazah yang masuk ya, dari itu tidak berkenan disampaikan nama, tapi menyampaikan sekolah SIT itu memang bagus dan berkualitas Mbak Elsa, tapi bagi saya ini mahal gitu ya menyampaikan. Tapi memang ya wajar lah ya, kan ada harga ada kualitas, iya nggak sih? Iya betul. Tapi saya meskipun menyampaikan mahal, saya mendoakan semoga Allah mampukan kami menyekolahkan anak-anak di sekolah SIT. Itu impian kami. Alhamdulillah anak-anak saya semua sekolah di SIT. 3 anak saya yang sudah lulus SD rata-rata punya hafalan minimal 2 juz. Sekarang di pesantren semua. Silakan Ustadz Idris atau Ustazah Laili mau memberikan komentar menanggapi. Iya, luar biasa ya komentarnya. Jadi mahal ataupun murahnya itu kan relatif ya. Relatif ini di sini kaitannya sama tingkat besarnya kebutuhan kita ya terhadap yang namanya pendidikan itu seperti apa, harapan kita seperti apa, dan juga kemampuan kita sendiri ya. Yang perlu kami yakinkan di sini adalah bahwa sekolah-sekolah Islam terpadu itu sebenarnya tidak ada orientasi yang mengarah ke profit ya. Bukan untuk memperkaya yayasannya atau memperkaya pimpinan sekolahnya. Sehingga semua rencana pembiayaan itu memang dihitung oleh sekolah-sekolah itu untuk murni memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Yang terbesar memang untuk pengembangan sarana prasarananya maupun untuk kebutuhan operasional guru-gurunya. Dan mengapa jadinya kelihatannya agak besar? Saya nggak mengatakan sangat mahal, karena sebenarnya realitanya masih banyak sekolah-sekolah di luar sana yang jauh lebih mahal ya daripada sekolah-sekolah Islam terpadu, relatif lah. Di Jawa Timur ini misalnya masih banyak sekolah-sekolah anggota JSIT itu yang biaya bulanannya masih di bawah 100.000, itu masih banyak. Ya, ada juga yang 200.000, 300.000, mungkin yang paling mahal hanya 1 jutaan. Di luar sana banyak sekolah-sekolah, di Surabaya paling enggak itu yang biaya bulanannya hingga 4 juta, itu sudah banyak. Ya, artinya ini relatif juga. Ya, dan itu kita rancang pembiayaan itu untuk memenuhi kebutuhannya sekolah. Dengan beragam kegiatan, beragam sarana yang sedang kita siapkan, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan guru-gurunya. Sebenarnya kalau kita ingin lebih murah, karena semuanya berharap ya, bukan hanya wali murid, bukan hanya masyarakat. Kami pun di pihak sekolah juga ingin menekan biaya itu semurah mungkin. Ya. Yang kami harapkan itu misalnya seandainya kebutuhan operasional sekolah itu sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah atau oleh perusahaan, mungkin kami tidak akan menarik biaya itu ke orang tua siswa begitu. Ya, karena hampir semuanya kita biaya secara mandiri. Memang ada support dari pemerintah sebagiannya, tapi nggak banyak, sehingga sebagian yang lain tetap melibatkan orang tua. Dan yang kami tekankan ke para orang tua yang sudah percaya dengan pendidikan di tempat kita, itu yang kita kuatkan adalah ini investasi jangka panjang, begitu ya. Betul. Karena pasti semua orang tua merindukan punya anak yang soleh-soleha, anak yang sukses di masa depannya. Misalnya kita nggak akan merasa merugi untuk mengeluarkan biaya untuk investasi tersebut. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan, katakanlah kalau kita parkir mobil di bandara misalnya ya, itu kan satu hari minimal 50.000 ya. Itu padahal kendaraan yang kita parkir kepanasan dan sebagainya begitu ya. Ini nggak ada penutupnya, nggak ada fasilitas tambahannya, nggak ada treatment khusus. Ini putra-putri kita yang kita titipkan dari pagi hingga sore, bahkan malam pun masih dilayani oleh guru-gurunya. Kemudian dapat tambahan ilmu, dapat
tambahan banyak pengalaman dan sebagainya. Masya Allah. Itu pun saya yakin biayanya masih jauh lebih murah daripada kendaraan yang diparkir di bandara tadi, begitu ya. Artinya sebenarnya ini relatif lah. Tapi insya Allah kita tetap ada komitmen untuk menjaga kepercayaan orang tua melalui kualitas yang kita sajikan, begitu. Insya Allah, amin. Insya Allah. Makanya ini kita aminkan bareng-bareng ya, Ustadz dan Ustazah. Beliau tadi berdoa ya, Bapak atau Ibu yang tidak berkenan disampaikan nama gitu ya. Karena Bismillah, semoga Allah memampukan kami menyekolahkan anak-anak di sekolah SIT. Beliau mengakui kualitas dan ininya ya, apa namanya, bagus gitu. Memang bagus, tapi ya itulah apa namanya, masih di mahal gitu. Semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya Ibu ya atau Bapak gitu ya, sehingga Allah anugerahkan kemampuan kepada Bapak atau Ibu untuk menyekolahkan di sekolah SIT yang berkualitas tadi, dengan treatment-treatment spesial gitu ya, menjadi solih-solihah yang membanggakan bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga, tapi juga insya Allah bermanfaat untuk bangsa dan negara juga agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sebelum jeda Elsa bertanya nih ke Ustadz Edris ya, gimana nih hubungan dan kerjasama JSIT Indonesia ya, baik dengan pemerintah maupun lembaga pendidikan lain di Indonesia, Jatim khususnya mungkin, silakan Ustadz. Iya. Jadi kami di JSIT Jawa Timur ini juga sedang menguatkan proses yang namanya kolaborasi ya, dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Jawa Timur ya. Dan ini sebenarnya mengikuti arahan dari JSIT Pusat juga. Bahkan itu menjadi tema utama dari kegiatan Muswil nanti, yaitu berkolaborasi dan berinovasi. Di antara yang kita upayakan kolaborasinya itu misalnya dengan pemerintah ya. Siap. Kita sedang menjalin hubungan baik dan terus komitmen kami untuk membina hubungan baik tersebut dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Kami beberapa kali bertemu langsung dengan Bapak Kepala Dinas. Setiap acara-acara kami juga kami selalu mengundang dari pihak dinas untuk memberikan arahan, wejangan untuk kami ya, para pengurus di tingkat Jawa Timur maupun tingkat kabupaten kota ya. Kemudian kami juga berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan organisasi pendidikan yang lain ya, entah itu dari Ma'arif, dari Muhammadiyah, ataupun dari PGRI dan sebagainya. Dan mereka-mereka juga akan kita undang di acara Muswil nanti, karena kita meyakini bahwa yang namanya beban atau tanggung jawab pendidikan itu tidak mungkin kalau kita hanya laksanakan sendiri-sendiri ya. Harus ada kerjasama yang apik ya. Harus ada kolaborasi untuk sama-sama mengusung tugas berat ini. Semua berperan aktif. Semua harus punya peran aktif begitu. Kami juga melibatkan banyak instansi lain sebenarnya yang berusaha kita gandeng supaya ayo sama-sama kita meringankan ini. Ya, baik dengan bagian dari perbankan syariah kita juga ajak, kemudian dari lembaga-lembaga sosial itu kita ajak juga, sehingga misalnya di negeri kita ini ada bencana alam misalnya, atau di luar negeri sana ada masalah kemanusiaan, itu kita juga bermitra dengan lembaga-lembaga tersebut, karena proses pendidikan yang kita tanamkan di SIT itu bukan masalah kurikulum ansih begitu ya. Kita juga harus meningkatkan kepekaan sosial kita. Misalnya di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu ada bencana Semeru begitu ya. Kita juga melakukan penggalangan dana kemanusiaan untuk para korban di sana. Ya, dan itu tidak mungkin kita yang melaksanakan sendiri. Harus ada payung hukumnya yang itu diberikan legalitas untuk mengelola dana kemanusiaan tersebut, sehingga kita bermitra dengan lembaga kemanusiaan yang lain. Dalam pengelolaan zakat misalnya dari orang tua, nggak mungkin kita melaksanakan sendiri karena kita nggak punya izin. Maka SIT-SIT itu ataupun CSIT yang memayungi itu juga kolaborasi dengan lembaga zakat misalnya. Masya Allah. Ya, seperti itu kita upayakan supaya proses layanan pendidikan kita itu bisa lebih banyak lagi begitu, lebih utuh lagi begitu. Lebih ini ya, apa namanya, utuh.
dan penuh gitu ya. Iya. Jadi nge-spill tentang Muswil gitu ya. Nanti akan diundang ke sana. Tujuan utama nih Ustadz diselenggarakannya musyawarah wilayah atau Muswil CSIT bagi perkembangan CSIT sendiri ini di tingkat wilayah seperti apa Ustadz, khususnya Jawa Timur? Iya. Baik, terima kasih. Jadi musyawarah wilayah ini sebenarnya menjadi event akbar 4 tahunan ya. Dan ini turunan dari kebijakan dari CSIT pusat, di mana di pusat itu ada musyawarah nasional atau Munas. Siap. Yang dilaksanakan di bulan Juli kemarin, maka di tingkat provinsi atau tingkat wilayah harus diadakan yang namanya musyawarah wilayah atau Muswil. Dan di Jawa Timur ini alhamdulillah kita sudah dapat ketetapan jadwal Muswilnya besok tanggal 6 hingga 7 Desember. Sabtu Ahad besok. Ini banget ya. Terus tempatnya di Sidoarjo ya. Sidoarjo. Ya. Apa targetnya dari Muswil besok? Ya, targetnya yang pertama kita sedang mengevaluasi perjalanan program CSIT wilayah 4 tahun ke belakang. 4 tahun ke belakang. Ya, kita lakukan evaluasi. Kemudian yang kedua kita rumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat peranan CSIT 4 tahun ke depan. Jadi apa rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan dari proses musyawarah nanti. Kemudian yang ketiga akan menyusun kepengurusan baru. Ya. 4 tahunan sekali ya, 4 tahunan sekali. Dan terakhir kami melaksanakan di awal tahun 2022 di Kediri saat itu. Dan alhamdulillah saat itu dihadiri pula oleh Ibu Gubernur. Dan targetnya tanggal 6-7 Desember nanti mudah-mudahan Ibu Gubernur bisa hadir pula begitu. Oh, Masya Allah. Ya, itu memang menjadi event yang sangat strategis ya untuk perjalanan CSIT ke depan. Terutama kiprahnya adalah memajukan mutu pendidikan di Jawa Timur begitu. Masya Allah. Ada evaluasi nanti di sana. Benar. Baik, Ustazah Leili sebagai tuan rumah Ustazah. Monggo, gimana persiapannya sampai detik ini Ustazah? Ya, baik. Makasih Kak Elsa. Jujur ketika kami awal-awal diminta untuk menjadi tuan rumah ya sempat agak bener ya, siap ya Sidoarjo gitu ya. Itu selalu selalu begitu ya Kak Elsa ya. Kemudian saya sih kalau untuk tempat oke, Ustadz. Ternyata harus menyiapkan bukan hanya tempat Kak Elsa. Semuanya gitu ya. Tapi alhamdulillah didukung oleh tim gitu ya, teman-teman di Sidoarjo. Terima kasih teman-teman Sidoarjo dan Surabaya dan teman-teman dari wilayah gitu yang mendukung kami di daerah. Alhamdulillah semoga menuju Muswil tanggal 6 dan 7 kegiatan menjadi lancar, sukses, dan seluruh agenda yang nanti kita rancang dan rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Dan tadi disampaikan oleh Ustadz Idris gitu, terkait target-target di Muswil bisa terlaksana, benar-benar menciptakan sebuah kolaborasi, bisa memberikan sebuah perbaikan mutu ke depan, mengevaluasi program kerja kepengurusan 4 tahun kemarin untuk menuju ke pengurusan 4 tahun berikutnya yang lebih memberikan yang terbaik buat pendidikan, mobil khusus di Jawa Timur kayak saya, karena kita ini di tingkat wilayah. Begitu kayak Jawa Timur. Baik, Ustazah Leili, apa saja nih kegiatan inti, kegiatan yang sudah disiapkan juga yang lainnya ya, program-program atau rencana-rencana strategis, termasuk apakah ini ada nanti menyertakan adanya seminar, adanya workshop atau mungkin diskusi tentang pendidikan di rangkaian acaranya Ustazah? Ya, betul sekali Kak Elsa. Jadi ketika kita melihat juknis atau arahan gitu ya, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ternyata banyak gitu ya. Masya Allah. Jadi kita akan mulai di inti itu kan tanggal 6 dan 7 ya Kak Elsa, tadi sampaikan oleh Kak Ustadz Idris ya, bahwa akan di pembukaan itu target utamanya adalah Ibu Gubernur bisa rawuh untuk membuka Muswil kita, Muswil 6 CSIT wilayah Jawa Timur. Kenapa? Harapan kami supaya gaung CSIT ini benar-benar dirasakan oleh pemerintah gitu, mobil khusus Jawa Timur, bahwa keberadaan kami ini adalah sebuah
kesungguh-sungguhan kami gitu ya dalam berkontribusi di bidang pendidikan gitu. Meningkatkan mutu itu juga menjadi hal yang terus akan improve terus kita lakukan gitu. Tadi disampaikan target salah satu targetnya kan ada perbaikan evaluasi program kerja. Itu juga supaya menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa SIT yang ada di Indonesia ini gitu adalah benar-benar kami ingin membantu pemerintah dalam mensukseskan pendidikan gitu ya, untuk menghantarkan generasi-generasi baik di masa depan yang semoga harapan kami bisa memberikan kebaikan kepada bangsa dan negara. Itu targetnya. Kemudian di Pramuswil Kak Elsa, ini banyak sekali gitu ya yang kita kita lakukan gitu ya. Sudah kita mulai di pekan kemarin gitu ya. Kita ada hari kemarin ya Ustadz nih. Kita ada kolaborasi. Tadi kan temanya kolaborasi dan inovasi kali saya dengan Kemendikbud. Kita alhamdulillah kita digandeng oleh Kemendikbud, kemudian dengan anggota dewan kita yang mensupport pendidikan di SIT gitu ya. Kayak kita bisa mengundang 200 guru PAUD dan SD yang hari Ahad kemarin, minggu kemarin ya Kak saya di Vibe Hotel juga kita melakukan seminar pendidikan yang diisi oleh dari kementerian, kemudian dari praktisi pendidikan ya, dari teman-teman SIT yang gimana pun kita harus berkolaborasi. Isinya seperti apa sih gitu ya. Alhamdulillah luar biasa Kak Elsa, kemarin itu sudah terlaksana di Vive Hotel tanggal 30 November kemarin. Masya Allah. Itu Pramuswil yang pertama. Kemudian ada juga besok tanggal 5 Desember hari Ahad itu kita ada agenda juga hari Jumat ya Ustaz ya. Hari Jumat tanggal 5 itu ada SIT Kabupaten Sidoarjo akan menyambut Muswil dengan sebuah kegiatan seni dan budaya dan permainan khas Sidoarjo, khas masa lalu gitu ya, khas anak-anak banget gitu ya. Masya Allah. Di gedung Dakesda Sidoarjo. Insya Allah nanti Ustaz Idris juga rawuh. Kami berharap Ustaz Idris sehat selalu Ustaz. Amin. Bisa hadir, bisa membuka biar teman-teman IT ini terutama PAUD ya, itu merasa bangga dan bahagia. Karena selama ini kegiatan PAUD itu selalu di daerah, tidak di wilayah. Meski sibuk sudah diagendakan ya Ustaz ya. Harus hadir karena teman-teman Masya Allah, apa namanya itu ya? Spesial, bukan agak nih Ustaz. Spesial gitu ya. Live streaming Kak Elsa. Beliau hadir dari Jakarta ke Sidoarjo. Kita live streaming dengan 3 JSIT wilayah. Siap. 1 DKI Jakarta, kemudian Papua Barat dan Sulawesi Barat. Begitu Ustaz ya. 3 ini akan live streaming. Tapi beliau yang hadir di Sidoarjo. Inilah keistimewaan kenapa Sidoarjo terbang langsung ke Sidoarjo. Ya, terbang pada Jakarta dekat ya. Beliau milih insya Allah untuk hadir di Sidoarjo. Kemudian arahan beliau menyampaikan tentang framework JSIT 4 tahun ke depan Ustaz ya, itu akan beliau sampaikan yang akan didengar oleh para peserta sidang dari 4 JSIT tadi wilayah ya, dari Jawa Timur, DKI, kemudian Sulawesi Barat dan Papua Barat. Itu Kak Esa. Itu sampai jam 3 sore hari Sabtu. Kemudian lanjut masih ada lagi, bisa dilanjutkan nanti kan. baik. Kita harus jeda. Dalam pikirannya Elsa ini penuh, wah ini banyak kegiatan orang-orang keren ini untuk generasi penerus kita nantinya gitu loh. Jadi benar-benar dirancang sedemikian rupa, detail, dipersiapkan ini itu untuk nanti hasil strategis gitu ya, untuk memperkuat JSIT Jatim khususnya setelah Muswil diselenggarakan. Kita jeda dulu Ustadz Idris dan Ustazah Laili. Nanti kita akan bahas lagi Mitra Muslim 0855300938 masih siap menerima WA Anda ya untuk bertanya langsung dengan Ustadz dan Ustazah tentang JSIT. Telepon juga boleh di 0315624555. Tetap dalam Oase Suara Muslim, The Best Religious Radio Network.
Spesial hari ini bersama JSIT Jatim, ada Ustadz Edris Effendi, STM PSDM, Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur, juga ada Ustazah Leili Prihatiningsi ST, Ketua Panitia Muswil. Ustazah bisa dilanjutkan, tapi mungkin langsung ke ini ya Ustazah, acara intinya. Silahkan Ustazah. Baik, acara inti adalah persidangan, Mbak. Ya, tadi disampaikan bahwa kepengurusan JSIT ini harus terjadi sebuah pergantian, sehingga itulah acara intinya, persidangan yang dimulai di Sabtu ya sore itu sampai malam, kemudian kita mulai lagi hari Ahad itu berseri ya, kalau nggak sakit ya Ustadz ya. Ada satu tempat kami tim persidangan melanjutkan bagaimana hasil utama itu tercapai, kemudian di tempat yang lain, tapi di satu tempat ya Mbak ya, maksudnya di ruangan yang lain itu kita ada seminar lokakarya, para pengelola yayasan. Kalau tadi sampaikan Ustadz Idris bahwa pengelola yayasan itu adalah juga menjadi poin yang harus disamakan langkahnya gitu ya, terstandar, maka kita undang pengurus yayasan se-Jawa Timur, dan alhamdulillah nanti targetnya 200 pengurus yayasan bisa hadir di forum kami, sehingga beliau akan menyaksikan, beliau mungkin juga akan memberikan masukan-masukan ya Ustadz ya, terkait ke depan seperti apa. Kemudian beliau juga akan menyaksikan gitu ya pelantikan pengurus baru yang nanti itu puncaknya Mbak. Pengurus baru JSIT targetnya 200 pengurus yayasan bisa hadir di forum kami, sehingga beliau akan menyaksikan, beliau mungkin juga akan memberikan masukan-masukan ya Ustadz ya, terkait ke depan seperti apa. Kemudian beliau juga akan menyaksikan gitu ya pelantikan pengurus baru yang nanti itu puncaknya Mbak. Pengurus baru JSIT Jawa Timur, Muswil di Jawa Timur ini tahun untuk 2025 2029. Itu insya Allah targetnya Mbak. Mohon doanya ya, semoga sukses. Sukses, lancar, insya Allah. Penuh nih di pikiran Elsa, wow, penuh. Ini kesini gitu ya, Masya Allah. Bermanfaat semua insya Allah. Ada Pak Aan ini menyampaikan, Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempercayakan anak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa menyediakan kelas inklusi untuk anak dengan berkebutuhan khusus? Silakan Ustadz Idris atau Jadi di beberapa lembaga SIT di Jawa Timur alhamdulillah sudah ada layanan inklusi ya. Termasuk di Pasuruan itu pemahaman saya, Al-Huswa Bangil Pasuruan itu juga ada layanan inklusi ya. Sudah. Di banyak tempat, di Kediri, di Malang, di Surabaya, Sidoarjo itu juga ada layanan inklusi, sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan inklusi silahkan mempercayakan proses pendidikannya di SIT begitu insya Allah. Siap, Masya Allah. Ini Ustadz, waktu terus bekerja. Langsung ke ini ya Ustadz Edris Effendi. Elsa kepo loh, penasaran sih, rencana kerja atau program prioritas yang ingin dicapai dalam periode kepengurusan pasca Muswil nanti Ustadz. Iya, tentu nanti fiksasinya itu menunggu hasil musyawarah ya di sidang pleno saat Muswil 2 hari itu. Apa rekomendasi atau usulan-usulan dari sekolah-sekolah anggota kita se-Jawa Timur ya tentang harapan mereka terhadap program prioritasnya JSIT Jawa Timur. Kalau di benak kami sebagai pengurus lama begitu ya, sebelum nanti tergantikan, kami berharap bahwa dari Muswil nanti itu bisa semakin memperkuat kualitas dari layanan pendidikan kita. Amin. Baik dari sekolah-sekolah anggota JSIT di Jawa Timur yang jumlahnya ada 437 sekolah, maupun kita juga bisa ikut mensupport sekolah-sekolah lain di Jawa Timur ini, karena ini bagian dari proses kolaborasi kita. Siap. Ya, bahwa
ayo kita hadirkan proses pendidikan yang berkualitas sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas pula untuk masa depan bangsa dan negara ini. Begitu. Jadi fokus kita nanti prioritasnya adalah bagaimana menguatkan mutu pendidikan yang ada di Jawa Timur. Baik dari sekolah-sekolah anggota kita maupun dari sekolah-sekolah yang lain yang ada di wilayah ini, begitu. Siap. Ya. Ustadz Edris dan Ustazah Leili, ini kalau ada stakeholder atau siapa ini yang pengen kolaborasi atau kerjasama, tanya kontak personnya, menghubungi kemana Ustazah? Iya. Jatim. Baik, mungkin bisa IG langsung mengecek di website kami ya. Oke, websitenya csitjatim.com. csitjatim.com. Artinya itu di situ nanti semua informasi ada ya. Oke, siap. Silahkan, semua kegiatan-kegiatan kami ada di sana. Kalau menginginkan untuk bisa kolaborasi, kami sangat terbuka sekali untuk itu. Bahkan besok itu sudah ada janjikan dengan beberapa pihak juga yang siap kolaborasi dengan CSIT, begitu. Masya Allah. Karena kami sangat terbuka dalam menguatkan tugas besar pendidikan ini, begitu. Untuk terus menguatkan inovasi-inovasi mendatang juga ya Ustaz. Insyaallah. Yang terakhir ini Ustazah, karena sudah tidak cukup waktu lagi. Dampak jangka besar, jangka panjang ke depannya ya, yang diharapkan muncul bagi peningkatan mutu pendidikan Islam terpadu di Jawa Timur setelah Muswil nanti berlangsung. Ustadz Edris dulu, lalu monggo Ustazah Leili menambahkan. Baik, jadi dengan penyelenggaraan Muswil yang bagus, yang berkualitas nanti, kita berharap bahwa keberadaan CSIT Jawa Timur ini semakin dirasakan manfaatnya baik oleh sekolah-sekolah anggota kita. Di dalamnya ada guru-gurunya, ada yayasannya, ada murid dan wali muridnya, dan juga untuk masyarakat umum ya. Karena kita ingin memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa ini. Maka dari rekomendasi Muswil nanti kita berharap bisa diimplementasikan hingga meningkatkan mutu sekolah-sekolah kita dan sekolah-sekolah lain yang ada di Jawa Timur, begitu. Maka urgensitas kami mengundang Ibu Gubernur supaya kita semakin kuat kolaborasinya, begitu. Siap. Bahwa ayo CSIT Jawa Timur siap bersinergi penuh dengan pemerintah, karena kami juga bagian dari anak bangsa ini untuk memberikan kontribusi terbaik kami untuk masa depan bangsa, begitu. Amin, ya Rabbal alamin. Sukses lancar. Insyaallah. Semoga nanti Ibu Gubernur fix hadir, mudah-mudahan, dan menyaksikan langsung. Ya. Ustazah Leili, singkat saja, monggo Ustazah. Ya, semuanya kayaknya sudah disampaikan Ustaz Idris ya, Mbak Elsa ya. Untuk peningkatan kualitas pendidikan, kemudian ada kolaborasi tadi ya, ke depan kita akan lebih sangat terbuka. Dan tentu saja kalau saya, karena kapasitas saya sebagai ketua Muswil ya Mbak Elsa ya, harapan kami dukungan dari teman-teman semua, kerjasamanya untuk mensukseskan Muswil, karena Muswil ini adalah bagian agenda penting yang akan menghantarkan sebuah perubahan besar dan kemanfaatan lebih besar di 4 tahun ke depan. Insya Allah itu saja Mbak Elsa. Terima kasih. Masya Allah. Amin. Elsa aminkan yang kencang. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Edris dan Ustazah Leili sudah hadir ke studio ya. Sukses lancar untuk Muswil ke-6 CSIT Jatim, memperkuat visi pendidikan Islam Jatim, kolaborasi untuk melahirkan pemimpin masa depan akhir pekan ini ya, Sabtu Ahad nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.